Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya ingin terus melanjutkan ya. Qala Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mengatakan al-buhuru, ada lautan. Dan lautan itu arba'atun, jumlahnya ada 4. Ya, yang dimaksud lautan itu apa? Ya, yaitu tempatnya berkumpul, ya, artinya tempat berkumpul. Ada 4 tempat berkumpul. Kalau ada banyak manusia berkumpul dinamakan lautan manusia. Nah, ini lautan. Ya, orang yang punya ilmu banyak dinamakan lautan ilmu. Ya, ini namanya lautan. Bukan lautan yang dihamadi, bukan maksudnya. Lautan di sini adalah tempat berkumpul. Ada 4 tempat berkumpul. Itu arba'atun, ada 4. Yang pertama apa? Al-hawa. Yang pertama adalah hawa nafsu. Itu menjadi tempat berkumpulnya bahrul dzunub. Bahrul dzunubi, tempat berkumpulnya dosa-dosa. Artinya orang kalau dikuasai hawa nafsu, itu berarti orang itu tempat berkumpulnya dosa. Karena dosa ataupun kesalahan dosa yang dilakukan manusia itu karena terdorong oleh hawa nafsunya. Jadi manusia itu oleh Allah dibekali ada hawa nafsu, ya, ada lagi akal, ada lagi hati. Jadi lengkap. Kalau binatang itu hanya hawa nafsunya dominan dan tidak ada akalnya. Ya. Malaikat itu roh yang suci yang tidak ada hawa nafsu dan tidak ada akalnya. Ya. Nah, manusia itu ada di tengahnya. Dia, ya, manusia itu dilengkapi oleh Allah. Jadi kalau setan itu nggak ada baik-baiknya ibaratnya. Kemudian kalau malaikat itu tidak akan bersalah. Ya. Apa yang diperintah oleh Allah akan dia taati, mulai diciptakan sampai dunia ini kiamat. Ya. Jadi kalau manusia punya 2 potensi, bisa mengikuti, ya, apa yang menjadi, ya, Allah ciptakan sebagaimana malaikat, dan satu saat juga bisa mengikuti apa yang menjadi sebagaimana Allah ciptakan setan, mengikuti nafsunya. Jadi ada kadang ya dosa, kadang ya berpahala, kadang dia taat. Nah, ini. Jadi menjadi lautannya dosa itu adalah hawa nafsu. Jadi manusia kalau mengikuti hawa nafsunya pasti mailanun nafsi ila syahwatiha, akan mengikuti keinginannya, syahwatnya. Ya, mengikuti keinginan, selalu mengikuti nafsunya, ya, syahwatnya. Jadi hawa nafsu. Kemudian hawa nafsu bahrus syahwat. Ya, nafsu. Yang kedua itu nafsu adalah bahrus syahwat, adalah lautannya syahwat, keinginan. Syahwat itu adalah sebuah keinginan. Ya. Jadi keinginan yang tidak baik. Annan nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu itu pasti akan mengajak sesuatu yang tidak baik.
Ini nafsu. Ada nafsul lawwamah, ada nafsul ammarah. Jadi maksud di sini nafsu yang mengajak ke tidak baik, syahwat, keinginan yang tidak baik, keinginan hanya mengikuti hawa nafsunya. Nah, orang bilang orang hanya mengikuti hawa nafsunya tanpa menggunakan akal sehatnya, tanpa menggunakan hatinya. Ya, orang kalau sudah dikuasai hawa nafsunya untuk memperbuat sesuatu yang tidak baik, dia akan hilang akal sehatnya. Ini karena apa? Karena nafsu adalah bahrus syahwat, ataupun hawa atau nafsu adalah bahrus syahwat. Orang akan kehilangan ini baik atau buruk kalau sudah didorong oleh syahwatnya. Syahwat apa saja. Syahwat kepingin jadi orang kaya tanpa berpikir karena terdorong oleh nafsu. Ya, dia akan terdorong bagaimana caranya mengumpulkan banyak uang tanpa berpikir mana halal mana haram. Ada syahwat kepingin jadi pejabat dengan cara bagaimanapun, yang penting dapat jabatannya. Ada sekarang modern apa, syahwat politik. Ya, bagaimanapun caranya dia harus sampai apa yang dia inginkan. Ini ketika seseorang dikuasai dengan nafsunya, dan orang yang dikuasai nafsunya ini menjadi bahrus syahwat, menjadi lautan syahwat. Ini menurut Sayyidina Umar. Wal mautu bahrul a'mar. Yang ketiga adalah kematian itu adalah tempat kumpulnya umur. Wakilah, dan dikatakan dalam riwayat lain a'mal, tempat berkumpulnya umur atau amal. Ada yang a'mal, ada yang a'mal, ya. Jadi orang kalau sudah meninggal, ya, sudah meninggal itu umurnya sudah terkumpul di situ, habis, ya. Atau amal perbuatannya sudah selesai terkumpul di situ. Bi annal mauta itu jami'un lil a'mari, artinya kematian itu adalah tempat berkumpulnya seluruh umur kita. Jadi cari yang umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 sampai 10, 20, 30, 40. Ini kumpulnya ada di titik terakhir, yaitu ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya berapa? Meninggal dalam usia berapa? Tidak dihitung dari 1, 2, 3 lagi, ya. Tapi usia 75 tahun. Meninggal dalam usia berapa? 80 tahun. Itu tempat di mana umurnya manusia itu berkumpul ada di situ. Nah, itu yang ketiga. Wal qabru bahrul nadamat. Yang terakhir itu, yang keempat adalah kubur. Alam kubur itu lautan penyesalan. Jadi alam kubur itu adalah lautan penyesalan. Lautan kubur apa ini? Al kubur itu yang dimaksud adalah al barzah, alam barzah. Alam barzah itu apa? Al fasilu bainad dunya wal akhirah. Yang dimaksud alam barzah itu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi belum akhirat, ya, belum akhirat, masih pemisah. Nah, pemisah bagaimana di dalam
sampai itu surat Ar-Rahman. Wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antaranya ada pemisah. Antara dunia dan akhirat itu juga ada pemisah, namanya alam barzakh. Itu di alam kubur itu. Maka di sana itu karena belum alam barzakh, para ulama-ulama ahlu sunnah meyakini ya, dan itu dengan dasar yang jelas masih bisa diselamatkan, masih bisa ditolong, masih bisa bermanfaat. Apa yang dilakukan oleh orang untuk yang sudah meninggal yang masih di alam barzakh. Nah, dalam hadis Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika orang sudah meninggal itu akan putus semua amalnya, ya, sholatnya putus, tidak lagi. Ya, kemudian puasanya juga putus, sudah tidak wajib puasa lagi kecuali 3. Ya. Sedekah jariyah, terus apa? Ilmu yang bermanfaat, terus anak soleh yang mendoakan. Artinya itu berlaku ketika manusia itu ada di alam barzakh. Di alam barzakh sebelum datangnya hari kiamat. Kalau dulu sudah kiamat ya sudah nggak berlaku, ya, sudah nggak berlaku. Jadi yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat itu di mana tidak lagi bernilai, tidak lagi bermanfaat harta maupun anak. Tapi selama masih di alam barzakh itu masih bermanfaat. Anak mendoakan orang tuanya, sedekah seseorang di atas namakan yang masih di alam barzakh, orang tua ataupun saudaranya dan lain sebagainya, masih dapat kiriman terus. Itu sahih ya. Ada seorang ulama mimpi, di dalam mimpinya ya, mimpi ulama itu, mimpi ulama itu dipertemukan dengan seseorang di alam kubur. Ya, mereka itu rebutan untuk mendapatkan, ya kalau istilahnya makanan gitu. Itu menandakan apa? Bahwa ada orang yang kirim secara umum untuk mereka, mendoakan secara umum. Jadi orang mendoakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah ampunilah, ataupun kirim apa orang-orang Islam secara umum, muslim laki-laki perempuan, atau mengirim Fatihah, Al-Fatihah ila jami'il muslimin muslimat, Al-Fatihah untuk semua orang Islam laki-laki perempuan. Itu berebut mereka ya. Ada salah satu orang ini yang duduk santai, dia tidak mau rebutan ya. Terus ditanya ya, kemudian ditanya, kenapa engkau nggak ikut rebutan? Nggak, saya nggak usah rebutan. Kenapa? Karena setiap saat anakku selalu kirim untuk saya ya. Nah, selalu kirim untuk saya, mengirimkan surah Yasin. Maka nggak ikut rebutan, dia sudah ada dapat khusus ya, dapat khusus. Akhirnya setelah ulama ini bangun, dicarilah anak yang disampaikan di dalam mimpinya itu. Ternyata dia, anak ini adalah seorang pedagang di pasar. Ditanya dan dia mengatakan hal yang betul apa yang disampaikan tadi di dalam mimpinya, bahwa setiap saat dia membacakan surah Yasin dihadiahkan kepada orang tuanya. Dan pada beberapa hari kemudian, beberapa tahun kemudian, bermimpi lagi ulama tadi bertemu dengan orang yang sama tadi, tapi pada kasus yang berbeda. Dia sudah ikut rebutan seperti orang-orang yang lain. Terus lagi kembali ditanya, kenapa kamu sekarang ikut rebutan ya.
Dia menyampaikan, iya, anakku yang biasa mengirimi aku surah Yasin sudah meninggal. Jadi nggak lagi dapat transferan lah begitu ya. Ini memberi penjelasan kepada kita bahwa ini yang kita lakukan untuk orang-orang yang sudah tiada. Jadi orang yang masih di alam barzah itu, di alam kubur itu masih bisa dikirimi ya, amal-amal soleh, doa-doa yang baik dari orang-orang ya, dari orang-orang terkasihnya ya, dari anak-anaknya terkhusus ya. Makanya di beberapa biasanya kita kalau ada kurban di atas namakan orang yang hidup, pahalanya disampaikan kepada yang sudah meninggal. Ini masih bisa karena belum tiba di saat hari kiamat. Nah, di alam barzah itu menurut Sayyidina Umar adalah bahrun nadamat, lautan penyesalan. Jadi orang di sana itu nggak ada orang yang nggak menyesal. Mau orang yang taatnya kayak apapun dia tetap menyesal. Apalagi yang nggak taat. Yang kalau tahu begini saya dulu begini, ya gitu. Kenapa? Karena di saat itu tidak lagi bisa beramal sebagaimana di dunia. Ya. Mungkin saya pernah ceritakan ada salah seorang sahabat yang bernama Sya'ban itu, yang sebelum dia rajin sholat dan rumahnya jauh sekali dari masjid. Ya mungkin kalau sekarang ya mungkin ada 3-4 kilo lah begitu dari masjid. Dia jalan kaki setiap hari datang ke masjid. Pada satu saat ternyata dicari Rasulullah tidak ada. Ini orang kemana? Para sahabat diajak mencari ke rumahnya untuk menjenguk. Kenapa dia kok nggak datang? Nah, sampai di rumahnya yang ketemu dengan istrinya menangis. Ditanya itu menangis, kenapa kok engkau menangis? Iya ya Rasulullah, Sya'ban sudah tiada. Ternyata Sya'ban sudah meninggal dunia. Tapi ada hal yang aneh ya Rasulullah membuat saya. Istrinya bilang ada hal yang aneh yang dia katakan sebelum dia meninggal ya Rasulullah. Yang pertama dia katakan bahwa kenapa tidak lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua dia katakan kenapa bukan yang baru. Terus yang ketiga dia katakan kenapa tidak semuanya. Ada 3 ini hal yang misteri menurut saya dan saya belum menemukan jawabannya ya Rasulullah. Lantas Rasulullah tersenyum. Taulah wahai kamu istrinya Sya'ban, dia mengatakan kenapa tidak lebih jauh, karena dia setelah meninggal itu menyesal. Karena diperlihatkan pahalanya langkah kakinya dari rumah ke masjid itu. Ya. Sebegitu besar sehingga dia menyesal mempunyai rumah yang hanya jaraknya 3-4 kilo dari masjid. Kalau tahu begini saya bikin rumah yang lebih jauh lagi. Karena pahalanya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang jauh itu pahalanya lebih banyak. Kalau saya cuma berapa langkah ya sedikit ya. Yang di Blok I sana malam-malam jauh ya, jalan kaki apalagi ya. Nanti masih menyesal, tahu begitu saya bikin mungkin lebih jauh lagi dari itu. Jadi karena memang menyesalnya nanti. Kalau sekarang ya ada yang dekat saja malas ya, karena belum diperlihatkan. Nah ini masalahnya masih orientasinya pada hal yang kelihatan. Masih hal-hal yang sifatnya masih terlihat oleh mata kita. Kemudian yang kedua dia sampaikan bahwa kenapa tidak yang baru. Satu saat didatangilah Sya'ban ini seorang pengemis yang menginginkan baju. Sya'ban cuma punya baju 2. Nah, beda dengan ibu-ibu di sini ya. Ya Bu ya. Bajunya berapa itu? Dua lemari nggak cukup, jadi 3 lemari ya. Ya. Cuman punyanya 2. Yang dikasihkan itu yang lama, baju yang lama. Jadi manusiawi lah.
Ya, biasanya kalau kita itu kasih orang bajunya yang lama, dikasih yang lama. Tapi setelah diperlihatkan dalam keadaan sakaratul maut, mulai sakaratul maut itu sudah mulai diperlihatkan pahala-pahala itu. Dia menyesal, dia katakan, kalau tahu begini, kenapa saya dulu kasihnya tidak yang baru? Mungkin yang baru lebih banyak lagi pahala yang saya terima. Jadi dia memberikan yang lama itu menyesal. Ini sudah memberi, apalagi kalau nggak memberi. Kemudian yang ketiga, dia sampaikan kenapa tidak semuanya. Pernah satu saat Sya'ban ini pergi ke pasar untuk beli roti, karena memang Sya'ban ini tergolong sahabat yang ekonominya di bawah, ya biasa-biasa saja. Dia beli 2. Ada seorang pengemis memintanya, dikasihlah 1, yang 1 dibawa pulang. Setelah melihat pahalanya ketika dipertunjukkan, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyesal, karena kalau tahu begini saya kasih semua itu waktu itu. Ya. Inilah. Ya, jadi kematian itu adalah bahrun nadamat. Itu kubur, alam kubur itu adalah lautannya lautan penyesalan. Kenapa dulu ya begini, kenapa dulu saya begini. Jadi dalam surah Al-Munafiqunnya itu Allah Subhanahu wa taala di situ menyampaikan penyesalannya orang-orang yang setelah kematian atau mengingin umurnya lagi dipanjangkan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu ma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas shalihin. Ya Allah, kalau tahu begini, bisakah umur saya diperpanjang sedikit lagi? Supaya apa? Ayyakum minas shalihin, aku akan jadi orang baik. Gitu. Saya akan memperbaiki hidupku lagi. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Yang pertama disebut itu fa asaddaqo. Aku akan banyak bersedekah. Harta-hartaku tak sedekahin. Wa aku minas sholihin, dan aku akan jadi orang baik. Kalau tahu begini, saya dengar adzan datang. Ini penyesalannya ada di bahrul nadamat. Penyesalan itu ada di situ, di alam kubur. Dan setelah alam kubur itu nanti baru aja namanya yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkan dari kubur. Inilah yang trompetnya sangkakala itu ditiup. Nah, jadi kalau menurut Mama Gufron katanya sekarang ditahan sama dia, ya masih ditahan, nggak boleh ditiup dulu, bisa bahasa semut itu, nggak tahu itu. Sekarang itu aneh-aneh ya, pengen viral itu pokoknya gampang lah, kalau penting terkenal itu gampang saja sekarang. Ya. Dan itu sudah dicontohkan, kalau kamu pengen terkenal itu kencingi saja sumur Zam-Zam, ya itu pasti terkenal. Tapi terkenalnya terkenal buruk, harusnya terkenal itu prestasi, bukan begitu ya, aneh-aneh ya. Jadi ditiupnya sangkakala itu untuk manusia bangkit, dimulai itulah mulai kemudian kiamat. Kalau sudah kiamat itu ya tadi saya sampaikan, yaumala yang fa'umalun wala banun. Sudah sekarang itu sudah nafsi-nafsi, sendiri-sendiri pertanggungjawabannya. Tidak lagi berguna harta, tidak lagi berguna anak. Bahkan anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, dari istrinya. Semua mempertaruhkan dirinya sendiri. Bahkan yang dulu mungkin akrab jadi tidak akrab, yang dulu kenal mengaku tidak kenal. Karena takut, saling takut dimintai pertanggungjawaban. Ya sama dengan para pejabat-pejabat itulah.
Kalau sudah ditangkap KPK itu pura-pura tidak kenal semua, ya, karena takut apa? Ikut-ikutan di situ. Ya, walaupun dulunya itu kongko bareng, ngopi bareng, kalau sudah begitu dia pura-pura nggak kenal supaya dianggap ya sebegitulah. Ya, itu baru gambaran kecil. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Kenapa seorang ayah lari dari anaknya? Takut dimintai pertanggungjawabannya. Bagaimana pertanggungjawabanmu di dunia sebagai seorang ayah? Dituntut. Ya, semua lari. Ya, lari dari pertanggungjawabannya masing-masing. Begitu takutnya dan dahsyatnya di saat itu. Jadi kalau alam kubur ini adalah apa namanya yang keempat tadi, alam kubur adalah bahrul nadamah, yaitu tempat penyesalan dari amal. Makanya kita masih Allah beri umur panjang pada kita semua, ya, walaupun toh nanti juga tetap kita menyesal, tapi tidak semenyesal orang-orang yang mungkin tidak melakukan amal sekalipun, ya. Masih ada hal yang kita nikmati nanti di alam kubur. Kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang solih solihah, yang mendoakan kita menjadi generasi-generasi yang baik, yang bisa melanjutkan cita-cita kita, melanjutkan kebaikan yang kita lakukan, ya. Jadi kita lakukan semaksimal mungkin, kita sholat berjamaah, kita memperbaiki diri, ya. Kalau bisa jangan jangan mewarisi kepada anak-anak kita warisan-warisan yang tidak baik, tapi warisilah anak-anak kita dengan kebaikan-kebaikan. Dengan orang lain kita baik, berbuatlah baik, ya, sehingga kalau kita nanti tidak ada, kita dipanggil Allah itu masih dalam kebaikan dan membawa kebaikan. Ini yang kita harapkan begitu. Toh walaupun nanti juga tetap menyesal juga, menyesalnya karena kurang banyak ternyata kebaikan yang kita lakukan. Tapi setidaknya kalau kita berusaha maksimal, kita lakukan dengan semaksimal mungkin kesempatan yang Allah beri kepada kita gunakan sebaik-baiknya. Kita bisa menolong orang, tolonglah orang itu. Kalau kita masih diberi kesehatan untuk masih bisa berangkat ke masjid, berangkatlah ke masjid. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah bisa bermanfaat kepada orang lain, berilah manfaat kepada orang lain. Kita sekecil apapun potensi kebaikan dalam diri kita, ya, kita kerjakan, kita lakukan, insya Allah nanti baru kita tahu bahwa nanti setelah tiada itu seperti itu. Dan tidak tahu kapan kita tidak ada itu nggak ada yang tahu masalahnya, ya kan? Gitu. Ini mungkin saya sampaikan bagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita amalkan dalam keseharian kita. Jadi saya simpulkan, ya, bahwa 4 lautan, ya. Yang pertama lautan dosa, yaitu ada di mana? Lautan dosa itu ada di hawa nafsu, ya, di hawa nafsu. Kemudian lautan yang kedua adalah ada namanya nafsu, ya. Nafsu itu adalah lautan syahwat, ya, lautan syahwat. Kemudian yang ketiga adalah kematian, itu adalah lautan umur kita, ya, tempat berkumpulnya umur kita. Dan yang keempat bahwa alam barzah itu adalah lautan penyesalan kita. Sebelum datang penyesalan itu kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, ya. Mudah-mudahan insyaallah amal yang kita kerjakan bermanfaat nanti setelah kita tidak ada. Insyaallah kita hanya mau bekal kita kan yang kita lakukan hari ini, ya. Apa yang kita tanam hari ini akan kita panen nanti di hari kemudian, ya. Kita sebenarnya kan begitu, ini perjalanan kita ini kan terus, ya, terus dan terus. Sejak manusia diciptakan sesungguhnya kan abadi, ya. Manusia ini sebenarnya abadi, hanya berpindah-pindah alam dan kebutuhannya berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Di alam kandungan dulu kita nggak butuh kaki, kita nggak butuh mata, kita nggak butuh tangan. Tapi setelah Allah persiapkan tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga, semuanya dipersiapkan untuk kapan? Setelah kita lahir.
Begitu lahir, terus tangan ini baru berfungsi, bisa bergerak, bisa memegang, ya, telinganya bisa mendengar, mata bisa melihat, kaki bisa melangkah. Ini setelah di dunia. Demikian juga sholat yang kita lakukan seakan-akan sekarang nggak ada manfaatnya, tapi memang ini kita persiapkan, Allah persiapkan untuk di hari kemudian, hari setelah kita di dunia itu di alam barzah. Ya, jangan menjadi orang yang menyesal nanti di sana. Allah beri kita waktu, Allah beri kita kesehatan, kesempatan, kita tidak gunakan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.